Lamine Yamal terus dihujat karena tindak tanduknya selepas final UEFA Nations League. Sang winger buka suara, beri kata-kata tajam. Tindak tanduk Lamine Yamal selanjutnya dihujat dan dibanjiri kritik. Yamal tertangkap kamera cuekin Cristiano Ronaldo yang mengajak bersalaman, sampai cabut duluan dari skuad ketika di lapangan melihat Portugal angkat titel juara. Belum selesai sampai di situ, sempat viral video lama Lamine Yamal ketika mencaci Spanyol saat Maroko menang. Yamal memang punya darah Maroko, tapi kemudian memilih Spanyol. Kelakukan Yamal yang cuekin para penggemar juga jadi sorotan. Belum lagi, gaya pakaiannya turut jadi omongan. Lewat media sosialnya, Lamine Yamal memposting perkataan tajam. Tulisannya adalah, mereka mengeluhkan hal-hal buruk dan mencaci maki hal-hal baik. Chelsea tak membawa Joao Felix, Raheem Sterling, dan Axel Disasi ke Piala Dunia Antar Klub 2025. The Blues melihat opsi solusi untuk keduanya di bursa transfer. Baik Felix, Sterling, dan Disasi sudah dianggap sebagai surplus sejak musim 2024-2025 kemarin. Felix dipinjamkan ke AC Milan di paruh kedua musim, Disasi ke Aston Villa dalam periode yang sama, sementara Sterling malah semusim penuh di Arsenal. Menatap Piala Dunia Antar Klub 2025 yang berlangsung 14 Juni tanggal 13 Juli, Chelsea kasih sinyal kuat bahwa ketiganya kembali akan tersisih. Felix, Sterling, dan Disasi tak akan dibawa ke Amerika Serikat untuk mengikuti turnamen. Sporting CP menjawab rumor masa depan Victor Gyökeres. Klub juara Liga Portugal itu tidak akan melepas murah striker asal Swedia itu. Gyökeres memang lagi jadi properti panas di bursa transfer setelah ketertarikan beberapa klub top Eropa. Manchester United jadi klub yang paling meminati pemain 26 tahun tersebut. Namun, Sporting mendadak mengubah harga jual Gyökeres sesuai klausul dalam kontraknya, 100 juta euro. Gyökeres pun marah dan menghapus Sporting dari biodata di akun Instagramnya. Situasi ini tentu tidak mengenakan untuk kedua pihak ke depannya, yang bisa mengganggu kepindahan Gyökeres. Terkait hal tersebut, Presiden Sporting Frederico Varandas memberikan klarifikasi. Varandas menegaskan bahwa Gyökeres memang boleh pergi, tapi harus dengan harga yang masuk akal, tidak di bawah 70 juta euro dan tidak pula sampai menyentuh 100 juta euro. Ada kabar terbaru soal masa depan Jadon Sancho. Pemain sayap Manchester United itu dikabarkan berpeluang kembali memperkuat Borussia Dortmund di musim depan. Berdasarkan laporan tersebut, Borussia Dortmund tertarik memanfaatkan kesempatan untuk bekerja sama dengan Sancho sekali lagi. Di sisi lain, Sancho sendiri disebut tertarik kembali ke Signal Iduna Park. Kedua belah pihak pun optimistis bisa mencapai kesepakatan. Man United meminta klub Bundesliga itu membayar sekitar 25 juta euro untuk mendapatkan sang winger. Berdasarkan laporan The Independent, Manchester United sudah menetapkan harga mati untuk Alejandro Garnacho. Klub hanya akan melepasnya dengan nilai transfer yang sangat tinggi. Menurut laporan tersebut, Manchester United menyadari ada beberapa klub yang tertarik merekrut Garnacho. Mereka pun sudah bersiap untuk membuka negosiasi terkait masa depan sang pemain. MU disebut telah menetapkan harga jual Garnacho sebesar 70 juta pounds. Mereka menilai harga itu layak disematkan untuk Garnacho. Klub sama sekali tidak berniat menerima tawaran di bawah angka tersebut. Manchester United menilai harga 70 juta pounds merupakan nilai yang pantas untuk Garnacho. Rencana Chelsea memboyong Jamie Bynoe Gittens musim panas ini ternyata tidak semulus yang diharapkan. Borussia Dortmund dengan tegas menolak tawaran pertama The Blues untuk sang pemain muda. Romano mengungkapkan bahwa Chelsea mengajukan penawaran menggiurkan untuk Bynoe Gittens. The Blues disebut menawarkan paket transfer senilai 55 juta euro kepada manajemen Dortmund. Mereka berharap bisa membawa pemain muda itu sebelum Piala Dunia Antar Klub dimulai. Sayangnya, tawaran tersebut tidak cukup untuk meluluhkan Dortmund. Klub asal Jerman itu secara resmi menolak tawaran Chelsea. The Blues dikabarkan akan kembali mengajukan tawaran setelah Piala Dunia Antar Klub berakhir. Kali ini mereka disebut akan menyiapkan penawaran yang lebih besar lagi. Chelsea berharap dengan tawaran yang lebih menggiurkan, Dortmund akhirnya bersedia melepas bintang muda mereka ke Stamford Bridge. Bayern Munchen siap kalahkan Arsenal dan Athletic Bilbao untuk gaet bintang Spanyol, Nico Williams, di bursa transfer musim panas ini. Salah satu target tersebut adalah bintang Athletic Bilbao, Nico Williams, yang telah mencapai tahap akhir dari proses pengambilan keputusannya. Ketertarikan Bayern pada Nico, khususnya, sangat nyata. Namun, Nico sendiri belum membuat keputusan apakah ia ingin bertahan atau pergi dari San Mamés. Arsenal kembali mengguncang bursa transfer dengan target mengejutkan. Setelah dikaitkan kuat dengan Benjamin Sesko, kini muncul nama striker Atletico Madrid, Julian Alvarez, sebagai target utama berikutnya. Ketertarikan Arsenal terhadap Julian Alvarez muncul di tengah upaya mereka merekrut striker muda berbakat lainnya, Benjamin Sesko dari RB Leipzig.
Pemain asal Slovenia itu tampil impresif musim ini dan telah lama masuk radar Arteta. Meskipun kabar yang beredar menyebutkan Arsenal sudah semakin dekat dengan kesepakatan untuk Šeško, belum ada pengumuman resmi yang dibuat. Situasi ini membuka celah untuk mempertimbangkan opsi lain, dan Alvarez bisa menjadi jawaban yang lebih siap secara instan. Aston Villa tengah mempertimbangkan untuk merekrut winger lincah milik Nottingham Forest, Anthony Elanga, sebagai bagian dari upaya memperkuat lini depan mereka jelang musim 2025/26. Menurut laporan TBR Football, manajer Unai Emery tertarik mendatangkan pemain internasional Swedia itu setelah dua bintangnya, Marcus Rashford dan Marco Asensio, kembali ke klub asal mereka usai masa pinjaman berakhir. Namun, Forest tak ingin kehilangan bintangnya dengan mudah. Klub yang bermarkas di City Ground itu dikabarkan hanya bersedia melepas Elanga dengan banderol lebih dari 60 juta pound, yang akan menjadikannya transfer terbesar dalam sejarah klub, melampaui rekor yang sebelumnya dipegang Matheus Cunha. Victor Osimhen tampaknya akan tetap berseragam Galatasaray musim depan. Wakil Presiden klub, Ibrahim Hatipoglu, mengaku semakin yakin sang striker bakal bertahan di Turki. Galatasaray awalnya tak berniat merekrut Osimhen karena sudah memiliki striker yang mumpuni. Namun, mereka akhirnya menyepakati transfer hanya dalam 2 hari. Proses negosiasi kini ditangani langsung oleh kepala transfer Abdullah Kavukcu dan agen Italia Giorgio Gardi. Dengan kerjasama tersebut, peluang Osimhen bertahan semakin besar. Arsenal dilaporkan semakin dekat untuk merekrut striker Sporting Lisbon, Victor Gyökeres, dan bersiap menghentikan perburuan terhadap bomber RB Leipzig, Benjamin Šeško. Gyökeres, striker timnas Swedia yang tampil gemilang di Sporting Lisbon, dipandang sebagai opsi pengubah permainan oleh tim rekrutmen Arsenal. Selain punya harga yang lebih masuk akal, Gyökeres juga memiliki pengalaman matang di level kompetitif Eropa dan menjadi pemain kunci Sporting dalam perburuan gelar musim lalu. Namun Arsenal tak sendiri. Manchester United juga menaruh minat besar pada Gyökeres, terlebih karena manajer mereka, Ruben Amorim, pernah melatih sang striker di Lisbon dan disebut ingin reuni musim depan. Manchester United kembali dikaitkan dengan Dusan Vlahovic, striker andalan Juventus yang tengah mencari jalan menuju Premier League. Sang pemain kabarnya akan segera ditawarkan ke Setan Merah, di tengah upaya Ruben Amorim mencari amunisi baru di lini depan Old Trafford. Vlahovic dikabarkan sangat ingin mencicipi atmosfer Premier League untuk pertama kalinya, setelah menyadari bahwa dirinya tidak lagi menjadi bagian dari rencana jangka panjang Juventus. Juve telah secara terbuka memberi sinyal bahwa sang striker masuk dalam daftar jual musim panas ini, dan agen Vlahovic mulai menawarkan jasanya ke sejumlah klub Inggris. Barcelona tengah mengincar kiper Espanyol Joan Garcia. Kiper Barcelona saat ini Marc-Andre ter Stegen merasa itu jadi upaya klub untuk menyingkirkannya. Kiper berusia 24 tahun itu sudah lama masuk radar dan dianggap jadi bagian penting dari masa depan Barcelona. Situasi ini kabarnya membuat ter Stegen tidak sreg. AS melaporkan bahwa ter Stegen terlihat kesal saat tiba di Barcelona usai memperkuat Jerman di UEFA Nations League. Kiper Jerman itu masih punya kontrak 2 tahun lagi dengan Barcelona. Di tengah minat dari klub top, Benjamin Šeško juga ditaksir klub Arab Saudi. Pelatih timnas Slovenia Mačaske meminta ia tak mempertimbangkan opsi kedua. Šeško pribadi masih memprioritaskan untuk bertahan di Eropa. Namun mengingat sumber daya masif yang dimiliki klub Arab Saudi, pindah ke sana niscaya tidaklah mustahil. Manchester City tak menyertakan Jack Grealish ke Piala Dunia Antar Klub 2025. Hal ini membuat isu kepergian dirinya kian mengencang. Grealish menjadi satu dari 4 nama yang tak masuk skuad. BBC melaporkan Grealish terbuka dengan segala opsi mengenai masa depannya di musim panas ini, termasuk jika harus pergi demi mendapat menit bermain lebih sering. Tahun depan akan ada Piala Dunia, dan ia diyakini tak mau diabaikan lagi oleh timnas Inggris. Bayer Leverkusen rupanya juga meminati salah satu pemain Liverpool. They Workself ingin mendatangkan bek muda The Reds Jarell Quansah. Dikutip The Athletic, bek Liverpool Jarell Quansah jadi incaran Leverkusen untuk memperkuat lini belakang. Quansah 22 tahun punya profil yang cocok untuk menggantikan Tah. Satu yang bisa menghalangi Leverkusen adalah harga mahal yang dipatok Liverpool, mencapai 40 juta pound atau lebih dari 800 miliar rupiah. Liverpool memang tidak berniat menjual Quansah sampai ada tawaran yang dirasa sesuai. Real Madrid mengumumkan skuad yang dibawa ke ajang Piala Dunia Antar Klub 2025. Ada 33 pemain, termasuk Trent Alexander-Arnold dan Dean Huijsen. Dikutip situs resmi Madrid, Trent dan Huijsen dibawa oleh pelatih Xabi Alonso untuk tampil di ajang tersebut. Ketiganya bakal debut dalam seragam Madrid saat menghadapi Al Hilal, Kamis tanggal 19 Juni tahun 2025, dini hari WIB.
Punya target juara di kompetisi ini, Madrid tidak main-main dalam mempersiapkan skuadnya. Trent dan Hussein yang baru kembali setelah membela negaranya di laga internasional langsung diminta terbang ke Amerika Serikat. Bayern Munich resmi berpisah dengan salah satu winger andalannya, Leroy Sané, yang memutuskan hengkang ke Galatasaray SK. Kabar tersebut telah diinformasikan langsung oleh Galatasaray. Melalui akun X dahulu Twitter resmi mereka, @Galatasaray, Sané terlihat sudah berada di Istanbul, Turki, dan menggunakan Schalke. Jurnalis dari The Athletic, David Ornstein, membeberkan kontrak yang diteken Leroy Sané. Dalam laporannya, Sané datang ke Galatasaray sebagai agen bebas, menandatangani kontrak selama 3 tahun dan gaji 15 juta euro. Kevin De Bruyne telah menemukan klub baru usai meninggalkan Manchester City. Bintang asal Belgia itu resmi bergabung ke klub juara Liga Italia, Napoli. Kabar bergabungnya De Bruyne diumumkan Napoli, Kamis tanggal 12 Juni tahun 2025, malam WIB. De Bruyne didatangkan Partenopei secara gratis. Presiden Napoli, Aurelio De Laurentiis, turut memberi selamat kepada De Bruyne. Dia mengunggah foto berjabat tangan dengan gelandang 33 tahun itu. Menukil Calcio Mercato, Kevin De Bruyne menjalani tes medis di Napoli pada pagi hari sebelum diumumkan. De Bruyne menekan kontrak berdurasi 2 tahun di Stadion Diego Armando Maradona. Napoli juga menawarkan opsi perpanjangan selama setahun buat De Bruyne. Pemain jebolan klub Belgia, Genk, ini mendapat bayaran upah 6 juta euro, 113 miliar rupiah per musim. Trent Alexander-Arnold resmi diperkenalkan Real Madrid. Bek sayap Inggris itu memamerkan jersey Los Blancos dengan nomor punggung 12. Trent tiba di Madrid, Kamis tanggal 12 Juni tahun 2025, waktu setempat. Ia langsung menjalani tes medis di Rumah Sakit Universitas La Moraleja. Usai menjalani pemeriksaan fisik, Trent langsung diperkenalkan Madrid. Ia memamerkan jersey putih dengan nomor punggung 12 bersama Presiden Florentino Perez, kedua orang tuanya, serta pasangannya. Nomor itu berbeda dari yang dikenakannya di Liverpool. Sebelumnya, ia memakai nomor 66 di Inggris. Namesetnya juga berbeda. Ia memilih Trent di Real Madrid, bukan Alexander-Arnold seperti di Liverpool. Trent kemudian membuka pidato perdananya dengan kata-kata, "Hala Madrid." Pemain 26 tahun itu juga sudah lancar berbahasa Spanyol. Manchester United resmi memperkenalkan Matheus Cunha sebagai rekrutan anyar musim ini. Pemain berpaspor Brasil itu dikontrak selama 5 tahun atau sampai Juni tahun 2030. Untuk mendapatkan tanda tangan Cunha, MU harus merogoh kocek 62,5 juta pound untuk disetorkan ke Wolverhampton Wanderers. Cunha mengaku bergabung bersama MU adalah mimpinya sejak kecil. Dahulu ketika masih anak-anak di Brasil, dia sering menonton MU bertanding dari televisi. Manchester City terus menunjukkan ambisi besarnya di bursa transfer musim panas ini dan dikabarkan telah memboyong gelandang muda berbakat Severen Naipan. City dikabarkan telah mencapai kesepakatan transfer dengan klub asal Norwegia, Rosenborg, untuk merekrut gelandang muda berbakat Severen Naipan. Menurut laporan dari The Athletic, dilansir Sportsmole, City dan Rosenborg telah menyetujui biaya transfer senilai 12,5 juta pound, sekitar 14,6 juta euro tanpa klausul tambahan. Meski detail kontrak pribadi masih dibahas, Naipan diperkirakan akan menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun hingga Juni tahun 2030. Transfer ini berpotensi menjadi penjualan termahal dalam sejarah Liga Norwegia Eliteserien, jika rampung sesuai rencana. Tottenham mengumumkan Thomas Frank sebagai pelatih kepala baru. Pelatih asal Denmark itu menggantikan Ange Postecoglou yang dipecat pada awal bulan ini. Frank telah menandatangani kontrak yang berlaku hingga tahun 2028. Penunjukan ini menandai era baru bagi Spurs, terutama setelah klub menjuarai Liga Eropa pada Mei lalu. Meskipun meraih kesuksesan di kancah Eropa, performa domestik Tottenham musim ini kurang memuaskan. Frank tiba di Tottenham dengan reputasi kuat. Ia dikenal atas kesuksesannya membawa Brentford promosi. Di bawah kepemimpinan Daniel Levy, Frank menjadi pelatih permanen ke-13 bagi klub tersebut. Ia diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi Tottenham.